Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Siregar. Saya akan menjelaskan tentang tabel akuntansi yang jurnal umum tentang perpetual. Sini soalnya yaitu membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Di sini kan kita membayar sewa, berarti ada tambahan beban sewa. Beban sewa ini pasti ada, jadi beban sewa bertambah di debit sebesar 2.400. Terus kalau kita nyewa kalau kita mau nyewa toko pasti kita mengeluarkan uang, dan uang itu bakalan keluar. Jadi kas ini bakalan keluar, atau kas itu keluar itu di kredit sebesar 2.400. Terus soal kedua, membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 21.600. Di sini kan membeli 50 lusin kain batik. Di sini yaitu ada masuknya persediaan barang dagang, berarti persediaan barang dagangnya bertambah sebesar 21.600. kan itu letakkan di debit karena persediaan barang dagang itu masuk ke harta, jadi kita letakkan di debit karena bertambah. Terus untuk utangnya, karena ini membeli dengan kredit, jadi di sini utang, berarti utangnya juga bertambah di kredit sebesar 21.600. Terus masuk ke yang ketiga, membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 5.500. Di sini karena kita itu membeli juga ada persediaan barang dagang, karena di sini kita selalu mencatat persediaan barang dagang. Di sini kita ada persediaan barang dagang juga, kita letakkan juga di debit sebesar 500. Terus kasnya berkurang karena kita mengeluarkan duit. Terus kas berkurang di kredit sebesar 500 juga. Terus masuk ke yang keempat, menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Nah, di sini kita masuk ke piutang dagang. Nah, di sini ada piutang dagang. Piutang dagang di sini karena kita menjual kan berarti kita dapat duit. Tapi di sini karena anaknya membeli dengan kredit, jadi di sini kita dapat piutang. Nah, piutang dagang ini kita letakkan di debit sebesar 8.500 di debit karena piutang itu masuk di harta. Terus ini ada penjualan. Nah, ini untuk di perpetual ini beda dengan periodik. Jadi di sini ada 4 tabel. Habis itu ada penjualan. Nah, sini ada baru penjualan. Penjualan ini kita letakkan di kredit sebesar 8.500. Terus di bawahnya ada beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan ini kita letakkan ini karena kan beban pokok penjualan yang dijual tersebut 5.000. Ini ada soalnya beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut 5.000. Nah, kita masukkan sini beban pokok penjualan 5.000 di debit. Terus persediaan barang dagangnya juga kita letakkan di kredit sebesar 5.000. Terus selanjutnya, menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Di sini kita menerima pelunasan piutang, berarti di sini piutang kita bakalan berkurang. Nah, di sini kasnya masuk karena mereka langsung bayar duit cash. Kasnya masuk ke kita 8.900 di debit. Terus piutang dagang kita berkurang karena orang udah bayar, berarti piutangnya harus kita kurangkan. Piutang itu berkurang di kredit sebesar 8.900. Terus mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 23.200, beban pokok penjualan 16.000. Ini di tanggal berapa? Di tanggal 10. Nah, di sini karena di sini tanggal 10 mencatat penjualan tunai, berarti kita menjual, berarti kasnya, berarti orang membeli barang kita, berarti kas kita bertambah. Nah, kas kita bertambah karena orang beli dengan kita sebesar 27.200. Terus di sini penjualannya kita letakkan di
kredit sebesar 27.200 juga. Terus sama seperti yang tadi, beban pokok penjualan di sini ada di soalnya. Beban pokok penjualan itu 16.000. Jadi terus juga di sini beban pokok penjualan ditulis di debit sebesar 16.000. Terus persediaan barang dagang, karena kita akan kita bakalan persediaannya bakalan berkurang di sini. Jadi persediaan barangnya kita letakkan di kredit sebesar 16.000. Terus masuk ke tanggal 12, lunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember ini tadi tanggal 12 utang dagang tanggal 12. Nah, di sini tadi ada sedikit kekeliruan di tanggal 3. Jadi lunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Nah, 3 Desember itu tadi 12. Nah, yaitu 12 Desember itu ada utang dagang, kita letakkan di debit sebesar 21.600. Ini karena kita ambil di tanggal 3. Tanggal 3 itu yang melunasi, kita pembeli 50 lusin itu tadi. Kita bayar 21.600, terus kita bayar utangnya kan. Terus utang kita berkurang. Nah, utang kita berkurang di debit sebesar 21.600. Terus di persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini sebesar 432 di kredit. Terus di sini ada kas. Nah, kas ini juga berkurang. Kita letakkan di kredit sebesar 21.168. Terus lanjut ke 14. Galeri Hatmini mereturn beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Galeri Hatmini mereturn beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Ini gimana? Nah, di sini ini ada return dan potongan penjualan. Kita letakkan di debit sebesar 1.500. Terus di sini ada piutang dagang. Nah, piutang dagang kita letakkan di kredit karena ini berkurang piutang dagangnya sebesar 1.500. Terus persediaan barang dagang ini sama seperti tadi, 900 di debit. Terus beban pokok penjualan ini 900 di kredit. Karena di sini ada soalnya juga, beban pokok penjualan barang yang di return 900. Pokoknya kita hitung beban pokok penjualan, kita hitung persediaan barang dagangnya. Terus kita lanjut lagi di tanggal 15, membayar permuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Ini gampang. Ini kita cuma beban iklannya bertambah sebesar 2.600 di kredit. Terus kasnya berkurang karena kita bayar, disertaan kita di kredit sebesar 2.600. Yang beban iklan itu letak di debit sebesar 2.600. Kalau yang kasnya berkurang sebesar 2.600 di kredit. Terus tanggal 16, menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Ini juga udah gampang. Karena kita menerima pelunasan utang, berarti kasnya bertambah karena uangnya udah masuk ke kita, jadi kasnya bertambah di debit sebesar 7.000. Terus piutang dagangnya berkurang karena orang udah tidak ada utang sama kita. Terus piutang dagangnya juga berkurang sebesar 700. Terus lanjut, membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Nah, yang untuk ini tanggal 19 ini persediaan barang dagangnya bertambah. Karena persediaan barang itu harta, dia bertambah di debit sebesar 11.800. Terus kasnya berkurang karena kita mengeluarkan uang. Jadi sebesar 11.800. Terus masuk ke tanggal 19 lagi, membeli barang dagangan secara tunai. Ini udah melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Eriesta sebesar 9.000
9.000 tanpa mendapat diskon, berarti kita melunasi utang di tanggal 19. Berarti di sini utang dagang kita berkurang karena kita sudah melunasi utang. Berarti utang dagang kita berkurang sebesar 9.000. Terus kasnya juga berkurang karena kita mengeluarkan uang sebesar 9.000 juga di kredit karena kas itu harta, jadi berkurang. Terus lanjut lagi, menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point sebesar 26.000. Beban pokok penjualan 13.200. Nah, di sini tanggal 20 ada ini juga panjang. Di sini ada piutang dagang karena kita menjual barang secara kredit. Berarti orangnya ada utang sama kita. Nah, piutang dagangnya bertambah di kita sebesar 26.000. Terus penjualannya kita letakkan di kredit juga 26.000. Ini untuk yang tanggal 20-nya. Terus untuk beban pokok penjualannya di sini kan ditulis 13.200. Nah, di sini juga kita tulis juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Beban pokok penjualan kita tulis juga di kredit sebesar 13.200. Terus persediaan barang dagang kita juga tulis di kredit sebesar 13.200. Ini semuanya kita tulis dulu, persediaan barang dagangnya harus kita tulis. Terus lanjut di tanggal 21. Untuk membantu pelanggan, Mas Herbal 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian batik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melunasi jasa security key. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang. Nah, 21 berarti sebagai piutang di tanggal 21. Nah, di sini tanggal 21 ada piutang dagang sebesar 1.100. Piutang dagangnya kita bertambah sebesar 1.100 di kredit, terus kasnya berkurang, makan duit sebesar 1.100. Nah, selanjutnya menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurniansyah atas penjualan bulan November sebesar 13.600 tanpa diskon penjualan. Melunasi piutang, berarti piutangnya akan berkurang, berarti kasnya akan bertambah. Nah, di sini kasnya bertambah sebesar 17.600, terus piutangnya berkurang karena orang udah bayar ke kita, berarti piutangnya kita harus kurangkan juga sebesar 17.600 di kredit. Terus tanggal 21 lagi udah membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB destination sebesar 20.000. Nah, di sini di tanggal 21 yang terakhir di saat sini ada persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini sebesar 20.000 karena kita kan di sini terlihat kita membeli, berarti persediaan barangnya ada masuk ke kita, persediaan barangnya bertambah, persediaan barang bertambah itu di debit sebesar 20.000 di debit karena bertambah. Ini harta soalnya. Terus utang dagangnya karena kita membeli menggunakan kredit, berarti kita harus ada utang, berarti utangnya bertambah. Nah, utang bertambah di kredit sebesar 20.000. Terus kita lanjut lagi, meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita kalau terdapat cacat produksi. Meretur 4 lusin dari kemeja batik tanggal 24 di sini. Nah, utang dagangnya kita letakkan, utang dagangnya berkurang sebesar 2.000 di debit, terus persediaan barangnya berkurang di kredit sebesar 2.000. Nah, terus menerima return barang dari Ibu Elvlena, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Beban pokok penjualan dari barang yang direturn 700 tanggal 26. Nah, di sini juga panjang return dan potongan penjualan karena ada orang yang mereturn kita, terus kita letakkanlah di kredit di debit sebesar 1.200. Terus kasnya juga berkurang karena orang kan nge-return, berarti kita harus balikkan uang mereka lagi kan, berarti kas kita berkurang. Nah, kas berkurang di
kredit sebesar 1.200. Terus persediaan barangnya ini seperti yang biasanya, seperti persediaan barang dagang sebesar 700 di debit, terus beban pokok penjualan itu kita letakkan di kredit sebesar 700. Lanjut. Tanggal 28, membayar gaji Desember start 7.600 dan staf administrasi 4.800. Ini juga sedikit mudah. Tanggal 28, beban gaji penjualan itu sebesar 7.600 terletakkan di di debit sebesar 7.600 beban. Terus ini kan beban bertambah, berarti beban bertambah di debit. Terus beban gaji administrasi ini sebesar 4.800. Ini karena ini beban juga, berarti bertambah di debit sebesar 4.800. Terus kasnya ini akumulasikan semuanya dari dua itu, dapatlah 12.400. Nah, di sini kita letakkan di kredit karena berkurang, karena duit kita berkurang. Terus tanggal 29, membeli perlengkapan toko bla 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 bla, kantong pembungkus, kertas itu segala macam sebesar 800. Nah, di sini tanggal berapa tuh? Tanggal 29. Nah, tanggal 29 itu membeli perlengkapan toko sebesar 800 di debit, terus kasnya berkurang karena kita mengeluarkan uang sebesar 800 juga di kredit. Terus tanggal 30, menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranustia dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Nah, di sini menjual berarti di sini harusnya ada piutang karena di sini membeli secara kredit. Nah, piutang dagang kita bertambah karena orang utang sama kita sebesar 18.750 di debit. Terus penjualan kita juga ada di sini sebesar 18.750 di kredit. Terus ini seperti biasa, beban pokok penjualan kita letakkan di kredit sebesar 11.250 karena di sini ada di soal beban pokok penjualan harga 11.250. Nah, di sini kita tulis juga persediaan barang dagang sebesar 11.250 juga di kredit. Kita tulis persediaan barangnya. Nah, terus kita lanjut lagi. Menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Masih pelunasan piutang, berarti piutang kita akan berkurang, terus uang kita akan bertambah. Dari sini kasnya bertambah di debit sebesar 27.100. Terus piutang dagangnya berkurang karena orang udah bayar kita, jadi kita harus hilangkan piutang dagangnya sebesar 27.100 di kredit. Terus di sini paling terakhir, lunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember. Lunasi utang berarti utangnya akan berkurang, terus kasnya juga akan berkurang. Nah, di sini utang dagang berkurang di debit sebesar 18.000, terus kasnya juga berkurang karena kita mengeluarkan uang, jadi kasnya berkurang di kredit sebesar 18.000. Terus dan kita akumulasikan semuanya, ini debit nih akumulasikan semuanya dapatlah 314.600. Terus di sampingnya kreditnya juga kita akumulasikan, dapat juga hasilnya 314.600 dan hasilnya balance. Terus kita lanjut lagi, lanjut di buku besar. Nah, di buku besar ini lumayan banyak dan ribet. Kita coba satu-satu. Kalau untuk konsep buku besar ini seperti jurnal umum, akun-akunnya kita kelompokkan berdasarkan ini nama akunnya, kita kelompokkan. Kayak di sini ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, terus asuransi dibayar di muka, terus perlengkapan toko segala macam sampai bawah tuh, pokoknya setiap ada nama akun di jurnal umum. Terus juga kita ambil dari neraca saldo sebelumnya lagi. Jadi ada neraca saldo sebelumnya di bulan lalu atau tahun lalu gitu. Pokoknya yang lama. Kita masukkan di sini. Di sini juga ada juga neraca saldo yang sebelumnya. NS di sini jurnal umum, JU ini jurnal umum semua. Nah, untuk buku besar ini di kasnya ini lumayan banyak di sini.
Nah, di sini di awal misalnya contohnya seperti ini. Di sini kan ada di di awalnya ini ada nilai saldo yang paling awal. Itu sebesar 21.175. Nah, untuk itu kita letakkan di debit. Kita lihat dulu sebelumnya. Kalau sebelumnya di debit, kita letakkan di debit. Di sini karena sebelumnya diletakkan di debit, kita letakkan di debit. Terus misalnya di tanggal 1 di jurnal umum yang baru kita omongkan, itu sebesar 2.400 di kredit. Nah, karena ini debit ketemu kredit, berarti kita kurangkan. Jadi simpelnya seperti itu. Kalau kredit ketemu kredit, kita kurangkan. Debit ketemu debit, kita kurangkan. Seperti ini, 21.000 terus 21.175 kita kurangkan dengan 2.400, kita letakkan di debit seperti ini sebesar 18.775. Jadi kalau misalnya kredit ketemu kredit, kita tambahkan. Tapi kalau debit ketemu kredit, kita kurangkan. Kalau kredit ketemu debit, kita kurangkan. Pokoknya kalau misalnya berbeda, kita kurangkan. Kalau sama, kita tambahkan. Nah, ini kita juga seperti itu, yang diambil buku besar. Pokok semuanya nama akun yang di jurnal umum itu kas. Nah, kita meletakkan di sini. Nah, saya sudah mencarinya, terus dapatlah hasilnya. Nah, di sini kita ambil yang paling bawah di sini di tanggal 31 Desember. Nah, di sini di tanggal 31 Desember itu ada penambahan ditulis yaitu 18.000 di kredit. Ini yang tadi lunasi utang atau gimana gitu, pokok ada di 18.000 di paling bawah di jurnal umum. Nah, coba contoh di sini saja. 18.000 ini karena sebelumnya di sini di debit sebesar 46.007, kita kurangkan dengan di kredit karena ini debit ketemu kredit. Jadi 46.007 itu kita kurangkan dengan 18.000, dapat hasilnya 28.007. Nah, di sinilah kita ambil di hasil paling bawahnya. Begitu juga dengan piutang dagang. Nah, piutang dagang juga seperti itu. Kita debit ketemu debit, kita kurangkan. Debit ketemu debit, kita tambahkan. Debit ketemu kredit, kita kurangkan. Kredit ketemu debit, kita kurangkan. Kredit ketemu kredit, kita tambahkan. Seperti itu juga semuanya. Di sini ambil dari neraca saldo sebelumnya sebesar 51.300 di tanggal sebelumnya. Terus kita ambil dari jurnal umum. Terus dapatlah hasilnya 43.550. Terus persediaan barang dagangnya juga di sini. Nah, persediaan barang dagangnya di sini banyak karena ini perpetual, semua persediaan barang dagangnya harus kita catat. Jadi kemungkinan persediaan barangnya banyak di sini. Di sini juga diambil dari neraca saldo sebelumnya, yaitu sebesar 200.800. Nah, di sinilah kita ambil dari saldo sebelumnya, juga habis itu kita tambahkan atau kita kurangkan dengan jurnal umum sekarang, dan dapatlah hasilnya 200.800 200.000, pokoknya 200.800 nih. Terus kita masukkan lagi di asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka ini kita ambil dari neraca saldo sebelumnya. Asuransi dibayar di muka neraca sebelumnya, tapi di jurnal umum itu tidak ada, jadi kita cuma letakkan di neraca saldo sebelumnya aja, yaitu sebesar 5.625. Terus perlengkapan toko, di sini ada jurnal umum dan neraca saldo, dan di jurnal umum di neraca saldo itu ada 3.800, terus di jurnal umum itu ada 800. Nah, karena ini di debit ketemu debit, jadi kita tambahkan, jadi total hasilnya 4.600. Terus peralatan toko. Nah, toko ini cuma ada di neraca saldo sebelumnya sebesar 156.500. Terus akumulasi depresiasi peralatan toko ini ada di neraca saldo sebelumnya saja, tidak ada di yang lain, sebesar 18.900 di kredit. Terus di peralatan kantor itu cuma ada di neraca saldo sebelumnya
yaitu sebesar 60.000. Terus akumulasi depresi peralatan kantor itu cuma ada di neraca saldo sebelumnya, yaitu sebesar 20.000 di kredit. Yang tadi peralatan kantor itu di debit sebesar 60.000. Terus utang gaji. Utang gaji ini di neraca saldo sebelumnya tidak ada. Terus di beban yang masih harus dibayar juga tidak ada. Terus utang bank. Nah, utang bank di sini ada. Utang bank sebesar 40.000 di kredit. Diambil dari neraca saldo sebelumnya. Terus utang bunga juga tidak ada. Terus modal saham ini ada di neraca saldo sebelumnya sebesar 50.000 di kredit. Terus kita lanjut lagi saldo laba. Di sini ada sebesar 135.100 di kredit. Itu diambil dari neraca saldo sebelumnya. Terus di sini dividen ini ada di neraca saldo sebelumnya sebesar 45.000 di debit. Terus nama akun penjualan ini ada juga banyak. Di sini penjualan di neraca saldo sebelumnya itu banyak sebesar 1.073.700 di sini. Itu di neraca saldo sebelumnya. Terus kita tambahkan dengan jurnal umum yang sekarang kita buat, karena jurnal umum di penjualan tuh pas di sini semua di kredit, jadi kita tambahkan semua. Dapatlah hasilnya 1.154.150. Nah, di sini terus kita lanjut return dan potongan penjualan. Nah, di sini di neraca saldo sebelumnya sebesar 30.900. Terus di jurnal umum itu ada 1.500, terus 1.200 di debit, kita tambahkan semua, dapat hasilnya 33.600. Terus di diskon penjualan itu ada di neraca saldo sebelumnya sebesar 19.800 di debit. Terus beban pokok penjualan di sini. Nah, beban pokok penjualan tadi juga lumayan banyak. Di neraca saldo sebelumnya itu ada 521.200 di debit. Terus kita tambahkan juga di jurnal umum semuanya, dapatlah hasilnya 565.050 di debit. Terus di beban gaji penjualan. Nah, beban gaji penjualan ini ada di neraca saldo sebelumnya sebesar 111.600 di debit. Terus di jurnal umum ada sebesar 7.600 di debit sebesar 7.600. Ditambahkan dengan neraca saldo sebelumnya, dapat temunya hasilnya 119.200. Terus di beban iklan. Nah, di beban iklan ada juga neraca saldo. Neraca saldo ini ada 27.000 di debit. Terus di jurnal umum juga ada sebesar 2.600. Jadi kita tambahkan. Temu hasilnya 29.600 di debit. Terus kita masuk di beban depresiasi peralatan toko. Nah, beban depresiasi peralatan toko tidak ada. Terus beban perlengkapan toko tidak ada. Beban kirim penjualan itu ada sebesar 10.100 di debit. Catatan di debit. Terus beban listrik, air, dan telepon toko itu sudah ada di neraca saldo sebelumnya, itu sebesar 13.200. Terus beban penjualan lain-lain di sini ada di neraca saldo sebesar 4.200 di debit. Terus beban gaji administrasi itu ada di saldo awal atau neraca saldo sebesar 50.600. Terus kita ada di jurnal umum sebesar 4.800 di debit. Kita tambahkan, jadi dapat nemu hasilnya 55.400. Terus kita masuk ke beban sewa. Nah, beban sewa ini ada di neraca saldo sebelumnya sebesar 27.900 di debit. Terus di jurnal umum juga ada 2.400 di debit. Habis itu kita tambahkan, dapat nemu hasilnya 30.300. Terus beban depresiasi peralatan kantor itu tidak ada, beban asuransi tidak ada. Terus beban listrik, air, telepon kantor itu ada dan saldo sebelumnya sebesar 6.600 di debit. Terus beban bunga itu tidak ada. Terus beban administrasi lain-lain itu ada di neraca saldo sebesar 2.600
di debit. Terus kita lanjut ke neraca saldo. Dari semua yang tadi diambil, dari semua yang udah di buku besar itu, yang paling bawahnya yang tadi saya bacakan, kita masukkan ke neraca saldo sesuai debit dan kreditnya. Misalnya di sini kas di BNI sebesar 28.007, kas piutang dagang sebesar 43.550, persediaan barang dagang sebesar 208.418, terus asuransi dibayar di muka itu 5.625, perlengkapan toko 4.600, peralatan toko 156.500, terus akumulasi depresiasi peralatan toko itu sebesar 18.900, terus peralatan kantor itu sebesar 60.000, terus akumulasi depresiasi peralatan kantor itu sebesar 20.000, terus uang dagang itu sebesar 23.200, terus utang gaji tidak ada, beban gaji yang masih harus dibayar tidak ada, utang bank itu ada sebesar 40.000, terus utang bunga itu tidak ada, terus utang bank itu tidak ada, utang bank ada, utang bunga tidak ada, terus modal saham itu ada sebesar 50.000 di kredit tadi. Terus saldo laba itu ada 135.100 di kredit sebesar tadi, terus 135.100. Terus di dividen ini ada sebesar 45.000 di debit. Terus penjualannya di sini ada penjualan sebesar 1.154.150 di kredit. Terus return dan potongan penjualan itu ada 33.600 di debit, diskon penjualan 19.800 di debit, harga pokok penjualan 565.050 di debit, beban gaji penjualan ada 115.200 di debit, beban iklan ada 29.600 di debit, beban depresiasi peralatan toko tidak ada, beban peralatan toko itu tidak ada juga. Terus beban gaji penjualan itu ada 10.100. Terus beban listrik, air, telepon toko 13.200 di debit, beban penjualan lain-lain itu ada 4.200 di debit, beban gaji administrasi 55.400 di debit, beban sewa itu ada 30.300 di debit. Terus beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban asuransi tidak ada, beban listrik, air, telepon kantor itu ada sebesar 6.600 di debit. Terus beban bunga tidak ada. Terus beban administrasi lain-lain itu ada sebesar 2.600 di debit. Terus yang debit ditambahkan, kredit ditambahkan, ini debit ditambahkan semua dapat hasilnya 1.441.350. Terus sampingnya juga di kredit juga kita tambahkan juga semua dapat hasilnya 1.441.350 sama juga dan hasilnya balance. Terus kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaian. Kita buka soalnya dulu. Nah, itu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Di sini soal pertama, hasil perhitungan fisik persediaan di toko, penjualan barang, nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 156.238, selisih persediaan sesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Nah, di sini harga pokok penjualan kita kurangkan. Yang ini kan tadi kan kita di sini ada mintanya harga pokok penjualan. Di sini berarti kita kurangkan dulu dari persediaan yang awal loh, yang di neraca saldo kita kurangkan itu ada sebesar 208.418. Kita kurangkan dengan yang ada di soal. Yang di soal itu sebesar 156.238. Itu kita kurangkan dan nemulah selisihnya sebesar 12.180. Nah, di sini kita tulis harga pokok penjualan kita letakkan di debit sebesar 12.180, terus persediaan barang dagang kita letakkan di kredit sebesar 12.180.
Nah, untuk soal yang kedua, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai dari sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Nah, di sini asuransi. Karena kita asuransi, berarti kita lihat dulu asuransinya. Itu asuransi itu kan kita lihat di sini asuransi. Itu asuransi ada sebesar 5.625. Karena ini tadi dibilang 3 tahun, berarti kita bagi 3 tahun. Kita bagi 3. Yang hasilnya 1.875. Itu beban asuransinya kita letakkan di debit sebesar 1.875. Terus asuransi dibayar di muka kita letakkan di kredit sebesar 1.875. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Di sini kan tentang perlengkapan. Nah, di sini kita juga kurangkan seperti tadi. Sini kita lihat dulu perlengkapan. Perlengkapan di sini ada 4.600. Nah, kita tinggal kurangkan dengan 1.500, terus dapat hasilnya sebesar 3.100. Nah, beban perlengkapan toko kita letakkan di debit sebesar 3.100. Terus perlengkapan toko, jadi beban perlengkapan toko kita letakkan di debit. Terus perlengkapan toko kita letakkan di kredit sebesar 3.100. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Wasirba menghitung beban pesusutan dengan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini menggunakan nilai yang awal dulu, nilainya kita kurangkan dengan nilai sisanya yang ada di soal, terus kita bagi dengan masa pemakaian. Nah, untuk di kasus ini itu kan tentang beban peralatan kan. Berarti sini peralatan sebelumnya itu ada sebesar 156.500, kita kurangkan dengan nilai sisanya. Nilai sisanya di sini ada di soal ada 5.300. Nah, kita tinggal kurangkan terus kita bagi dengan 8 karena di sini masa pemakaiannya itu 8. Kita lihat. Nah, masa pemakaiannya itu 8 tahun. Kita bagi dan nemu hasilnya 18.900. Di sini beban depresiasi peralatan toko kita letakkan di debit sebesar 18.900. Terus akumulasi depresiasi peralatan toko itu kita letakkan di kredit sebesar 18.900. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal yang nomor 5. Nah, nomor 5 juga sepertinya hampir sama, yaitu peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Wasirba 1 menghitung beban penjutan dengan metode garis lurus. Nah, ini menggunakan metode garis lurus lagi, yaitu punya rumusnya, yaitu harga masa awalnya itu, perolehannya itu kita kurangkan dengan nilai sisanya, terus kita bagi dengan masa pemakaian. Nah, di sini untuk kasus ini tidak ada nilai sisanya, berarti langsung nilai perolehannya kita bagi dengan masa pemakaiannya itu sebesar masa 60.000, terus kita bagi dengan 4 tahun. Nah, nemu hasilnya sebesar 15.000. Jadi beban depresiasi peralatan kantor kita letakkan di debit sebesar 15.000, terus akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 juga di kredit. Terus kita lanjut lagi di beban gaji penjualan. Nah, di beban gaji penjualan kita cari dulu soalnya. Pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Tanggal tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 staf.
penjualan dan 4 staf administrasi. Nah, kita di sini kita cari dulu untuk harinya berapa. Di sini kan di soalnya ada 28 sampai 31. Itu berarti ada 4 hari. Nah, untuk yang kita cari dulu untuk yang mana dulu kita pakai. Di sini kita mau dulu yang duluan yang staf penjualannya yang 6. Berarti kita kalikan 6 orang, kita kalikan dengan 50, dapat hasilnya 300. Nah, 300 ini kita kalikan dengan 4 hari itu. 4 hari itu yang 4 hari masa kerja, dapat hasilnya 1200. Kita letakkan di sini beban gaji penjualan itu sebesar 1200. Terus untuk beban gaji administrasi ini di soal tadi kan ada 4 staf. Jadi 4 kita kalikan dengan 50, dapat hasilnya 200. Terus kita kalikan dengan harinya, yaitu 4 hari, yaitu dapat hasilnya 800. Nah, kita letakkan di sini 800 beban gaji administrasi. Nah, untuk utang gajinya ya akumulasikan dari 2 itu dan hasilnya 2000. Nah, di sini beban gaji penjualan kita letakkan di debit sebesar 1200, terus beban gaji administrasi kita letakkan di debit sebesar 800, terus utang gaji kita letakkan di kredit sebesar 200. Nah, kita lanjut lagi ke tanggal 31. Tanggal 31 kita lihat soalnya. Ini tanggal 31. Ini soalnya tanggal 1 di transaksi yang ke-7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Total tagihannya sebesar 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Nah, berarti ini kita kalikan dulu untuk persenan-persenannya. Seperti di sini untuk beban listrik, air, telepon, dan toko. Karena ini kita pakai 75%. Berarti yang dari 1.820 nya kita kalikan 75%. Karena kan kita pakai 75%. Itu dapat hasilnya 1.365. Beban listrik, air, telepon kita letakkan di debit sebesar 1.365. Nah, terus untuk beban listrik, air, telepon, dan kantor ini kan kita pakai 25%. Nah, karena kita pakai 25%, berarti kita kalikan 1.820 kita kalikan dengan 25%. Nah, hasilnya 455. Nah, di sini kita tambahkan di sini beban listrik, air, telepon, kantor kita letakkan di debit sebesar 4.455 di debit. Nah, terus yang beban yang masih harus bayar ya ini akumulasikan dari keduanya, yaitu 1.820 di kredit. Nah, terus kita lanjut ke yang paling terakhir. Paling terakhir ini ada utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 20.000. Pinjaman cair 1 Agustus 2020. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Nah, untuk ini kita dulu utang banknya. Di sini utang banknya itu ada 40.000 kalau tidak salah. Nah, di sini ada 40.000. Nah, 40.000 ini itu bunga, yaitu utang banknya. Terus untuk bunga per tahunnya itu 9%. Nah, kita kalikan dulu untuk bunganya per tahunnya, kita nominal uangnya. Nah, untuk di sini 40.000 kita kalikan dengan 9% dan hasilnya 3.600. Nah, ini untuk bunga per tahunnya. Karena ini kan bunga per tahun, berarti kita pakai bunga untuk per bulan. Karena kan kita untuk makainya kita hitung dari bulan Agustus sampai Desember. Nah, kita hitung dulu bunga per bulannya. Di sini berarti caranya 3.600 kita bagi 12 dan hasilnya 300. Nah, 300 ini karena kita mau hitung dari Agustus ke Desember itu ada 5 bulan. Berarti 300 kita kalikan dengan 5. Dan hasilnya 1.500. Nah, di sini beban bunga kita letakkan di debit sebesar 1.500, terus utang bunga kita letakkan di kredit sebesar 1.500.
Nah, ini kita tinggal kita tambahkan saja seperti ini. Debit ditambahkan, debit semuanya kita tambahkan. Depositnya 56.375. Terus di kreditnya juga kita tambahkan tambahkan semua, dapat hasilnya 56.375. Dan hasilnya balance. Terus kita lanjut lagi ke hal yang paling panjang lagi, buku besar disesuaikan atau buku besar setelah penyesuaian. Nah, di sini sebenarnya enggak banyak berubah. Ini cuman yang dari penyesuaian. Itu penyesuaian kita ambil nama akun-akunnya, kita letakkan lagi di buku besar yang tadi setelah kita buat. Misalnya di kas. Di kas ini kalau misalnya di buku jurnal penyesuaian itu ada kas mata nama akunnya, dia masukkan di sini. Jadi cuman istilahnya masukkan lagi. Dan di sini untuk itu saya akan membacakan hasil nominal akhirnya saja, karena ini kan sudah kita baca tadi di awal. Nah, di sini nama akun untuk kas itu hasil akhirnya 28.007 ini sama debit. Terus piutang dagangnya itu sebesar 43.550 di debit. Terus persediaan barang dagang sebesar 156.238 di debit. Terus asuransi dibayar di muka sebesar 3.750 di debit. Terus perlengkapan toko sebesar 1.500 di debit. Terus peralatan toko sebesar 156.500 di debit. Terus akumulasi depresi peralatan toko itu sebesar 37.800 di kredit. Terus peralatan kantor itu sebesar 60.000 di debit. Akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 35.000 di kredit. Terus utang dagang sebesar 23.200 di kredit. Terus utang gaji sebesar 2.000 di kredit. Beban yang masih harus dibayar itu 1.820 di kredit. Terus utang bank sebesar 40.000 di kredit. Terus utang bunga sebesar 1.500 di kredit. Modal saham sebesar 50.000 di kredit. Terus saldo laba ini ada 135.100 di kredit. Terus dividen ini ada 45.000 di debit. Terus nama akun penjualan itu ada, ini paling banyak, 1.156.150 di kredit. Terus return dan potongan penjualan 33.600 di debit. Terus diskon penjualan itu sebesar 19.800 di debit. Terus beban pokok penjualan itu sebesar 577.230 di debit. Terus beban gaji penjualan itu sebesar 120.400 di debit. Terus beban iklan sebesar 29.600 di debit. Beban depresiasi peralatan toko itu sebesar 18.900 di debit. Beban perlengkapan toko itu sebesar 3.100 di debit. Beban kirim penjualan itu sebesar 10.100 di debit. Terus beban listrik, air, telepon, dan toko itu sebesar 14.565 di debit. Terus beban penjualan lain-lain itu sebesar 4.200 di debit. Terus beban gaji administrasi itu sebesar 56.200 di debit. Terus beban sewa itu sebesar 30.300 di debit. Terus beban depresiasi peralatan untuk kantor itu sebesar 15.000 di debit. Terus beban asuransi itu sebesar 1.875 di debit. Terus beban listrik, air, dan telepon kantor itu sebesar 7.055 di debit. Terus beban bunga itu sebesar 1.500 di debit. Terus beban administrasi lain-lain itu sebesar 2.600 di debit. Terus kita lanjut lagi ke neraca saldo setelah disesuaikan. Ini juga sama, ini kita ambil buku besar yang sudah kita sesuaikan, kita letakkan lagi di sini. Seperti kas di BNI sebesar 28.007 di debit. Terus piutang dagang sebesar 43.550 di debit. Terus asuransi dibayar di muka sebesar 375 di debit. Terus perlengkapan toko itu sebesar 1.500 di debit. Peralatan toko itu sebesar 1.556
37.500 di debit, terus akumulasi depresiasi peralatan toko itu 37.800, terus peralatan kantor itu sebesar 60.000, terus akumulasi depresiasi peralatan kantor itu 35.000, utang dagang 23.200, utang gaji itu 2.000, beban yang masih harus dibayar itu 1.820, terus utang bank itu ada 4.000, terus di sini ada utang bank, utang bunga 1.500. Ini sama seperti yang di buku besar yang setelah penyesuaian yang sudah saya bacakan tadi, itu hampir sama semuanya, hampir sama, malah cuman kita pindahkan saja, kita letakkan di sini. Dan untuk habis itu setelah itu ada return dan potongan penjualan itu sebesar 33.600. Pokoknya ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini dari yang kita sudah ambil, kita pindahkan ke sini. Nah, kita tinggal tambahkan semuanya seperti di debit. Nah, di debit ini kita tambahkan semua dari atas sampai bawah. Nemu hasilnya 1.480.570. Nah, di sampingnya juga yang di kredit juga kita tambahkan semua dan nemu hasilnya 1.480.570. Dan hasilnya balance. Dan terus kita lanjut lagi ke neraca lajur. Nah, neraca lajur di sini mungkin saya akan menjelaskannya secara ringkas karena ini hanya memindah-mindahkan tabel saja. Seperti di neraca saldo sebelum. Ini neraca saldo pas awal-awal. Jadi di neraca saldo sebelumnya yang saya sudah buat tadi, kita cuma pindah letakkan saja. Kita letakkan di sini, di samping nama akun. Jadi nama akun ini semua kita pakai, terus kita pindahkan ke di neraca saldo sebelumnya. Ini nama akunnya juga kita ambil, dan terus nominal-nominalnya juga kita ambil yang di neraca saldo sebelumnya. Itu dan hasilnya yang kalau di kredit kita letakkan di kredit lagi, kalau di debit kita letakkan di debit lagi, dan untuk hasilnya dapat hasilnya sama seperti tadi 1.441.350. Terus untuk di kreditnya juga sama 1.441.350 di kredit dan hasilnya balance. Dan terus untuk di penyesuaian, nah di penyesuaian juga sama, kita ambil jurnal yang di penyesuaian, kita letakkan di samping neraca saldo sebelumnya. Jadi ini cuma diletak sampingan saja. Kita letakkan juga sesuai nama akunnya, sesuai debit kreditnya di mana. Kalau di debit kita letakkan di debit, kalau kredit kita letakkan di kredit. Terus kita akumulasikan lagi di penyesuaian ini, kita tambahkan di debit ini, kita tambahkan semua di debit. Nemu hasilnya 56.375. Terus yang penyesuaian ini yang di kredit juga ditambahkan dan nemu hasilnya 56.375.000. Nah, terus dan hasilnya balance. Dan terus di sini adalah neraca saldo sesudah penyesuaian. Ini juga sama, cuman memindahkan saja dari neraca saldo sesudah penyesuaian yang sendiri tadi di jurnalnya tadi, kita pindahkan, kita letakkan di samping penyesuaian. Untuk nominalnya juga sama seperti yang tadi bilang. Untuk penyertaan nama akunnya harus sama. Untuk penyertaan debit dan kreditnya juga harus sama. Dan di sini debit kita tambahkan semua dan dapatlah hasilnya 1.480.570. Dan untuk di kreditnya juga kita tambahkan juga semuanya dan nemu hasilnya 1.480.570. Nah, untuk laporan laba rugi ini ada sedikit berbeda. Karena laporan laba rugi kita hanya mengambil nominal yang di sampingnya, yaitu neraca saldo sudah penyesuaian. Kita cuma ambil untuk di bagian untuk di beban dan penjualan. Untuk di beban dan penjualan itu kalau misalnya di akuntansi itu kode nomor 45. Kita ambil yang kode 45 saja yang di sampingnya. Ini juga sama, kita tambahkan semuanya seperti ini, kita tambahkan semuanya dan nemu hasilnya. Untuk di kredit di debitnya sebesar
946.025. Terus untuk di kreditnya sebesar 1.154.150. Nah, untuk ini tidak balance, tenang, tidak apa-apa, tidak balance, kita kurangkan 1.154.150 ini kita kurangkan dengan 946.25 ini kita kurangkan, dan nemu hasilnya 208.125. Nah, ini kita letakkan di angka yang paling bawah, angka yang nilainya kecil, dan ini kita letakkan di 900 ini. Terus kita tambahkan 946.025, kita tambahkan dengan 2.800.125, dan nemu hasilnya 1.156.150. Dan ini untuk karena ini tidak ada perjumpaan apa-apa, kita turunkan saja dan hasilnya balance sama, yaitu 1.154.150, dan hasilnya balance. Dan untuk laporan posisi keuangan, nah untuk laporan posisi keuangan, kalau tadi untuk laba rugi kan nama akun 45. Nah, untuk laporan posisi keuangan itu ambil harta 125, yaitu ada di harta, utang, dan modal. Ini kita ambil. Nah, kita ambil saja di nomor akun 123. Kita ambil semuanya, kita jumlahkan yang kredit ke kredit, debit ke kredit, kita jumlahkan semua. Nah, untuk yang kredit, itu yang debit, itu dapat hasilnya 534.545. Terus kita yang kreditnya juga kita jumlahkan, dapat hasilnya 324.420. Nah, ini kita kurangkan juga sama yang sebelumnya, sampingnya kita kurangkan, dan nemu hasilnya 2.800.125. 208.125. Nah, ini sama balance dengan yang sampingnya, tapi untuk yang atasnya ini tidak balance, tidak apa-apa, kita tambahkan saja. Nah, kita letakkan di yang angka yang paling kecil, di 300. Nah, 326.420 itu juga kita tambahkan dengan 208.125, dan nemu hasilnya 534.545. Nah, untuk sampingnya juga kita tambahkan di bawahnya, tapi di bawahnya ini tidak ada, jadi kita turunkan, dan hasilnya sama, 534.545. Ini dan hasilnya balance. Dan kita masuk ke yang terakhir, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini sebenarnya kita bisa ambil dari kertas kerja, kita pindahkan saja, tapi ini kita rincikan seperti pendapatan. Pendapatannya ada pendapatan itu ada penjualan. Nah, penjualan di sini ada 1.154.150. Terus return penjualan, return dan potongan penjualan itu ada 33.600. Terus ada diskon penjualan sebesar 19.800. Nah, ini dikurangkan, mereka berdua ini akan dikurangkan dengan penjualan, dan hasilnya total pendapatannya mendapatkan 1.100.750. Nah, untuk COGS-nya ini ada beban pokok penjualan itu sebesar 570.230. Untuk total COGS-nya diletakkan di sini. Untuk laba kotornya, cara mencari laba kotornya, kita kurangkan saja. Yang tadi total pendapatan kita kurangkan dengan total COGS-nya. Dan dapat hasilnya 523.520. Nah, untuk beban penjualannya ini ada beban gaji penjualan itu sebesar 120.400, beban sewa itu ada 30.300, terus beban depresiasi peralatan toko itu ada 18.900, terus ada beban perlengkapan toko itu ada 3.100, terus beban kirim penjualan itu ada 10.100, terus beban listrik, air toko, telepon toko itu ada 14.565, terus beban penjualan lain-lain itu ada 4.200. Ini kita totalkan bebannya, yaitu nemu hasilnya 1.565. Nah, ini kita biarkan saja di sini.
Terus untuk beban administrasi. Nah, beban administrasi ini ada di beban gaji administrasi itu ada 56.200, beban iklan itu ada 29.600, terus beban depresiasi peralatan kantor itu ada 15.000, terus beban asuransi ada 1.875, terus ada beban listrik, air, telepon, dan kantor itu ada 7.055, beban bunga itu ada 1.500, terus ada beban administrasi lain-lain itu ada 2.600. Nah, total beban penjualan kita tambahkan dengan total beban administrasi. Kita tambahkan, nemu hasilnya 315.355. Nah, ini kita kurangkan dengan laba kotor. Jadi laba kotor kita kurangkan dengan total beban, nemu hasilnya 8.125, dan ini ya laba bersihnya. Terus kita masuk ke laporan laba rugi. Laba rugi. Laporan laba rugi di sini. Untuk modal awal 1 Desember 2020 ini ada modal saham. Nah, modal saham ini ada 50.000. Terus di saldo labanya itu ada 135.100. Terus di total modalnya itu ada 185.100. Terus untuk laba bersihnya itu untuk di saldo labanya itu ada 208.125, dan totalnya itu ada 200. Totalnya karena ini tidak ada ditambah atau dikurangkan, jadi tidak pindahkan, jadi total modalnya itu jadi 208.125, itu sama saja itu. Terus ini ada dividen. Nah, untuk dividen di sini ada 45.000. Jadi total modalnya ada 45.000 untuk modal akhirnya. Nah, di sini kan modal saham kita turunkan ke bawah, dapat hasilnya 50.000. Terus untuk saldo laba kita turunkan ke bawah. Ini karena ini modal awalnya, terus modal awal kita tambahkan dengan laba bersih, terus kita kurangkan dengan dividen, dapat hasilnya 298.225. Terus untuk total modalnya ini kita tambahkan, modal awal kita tambahkan dengan laba bersih, terus kita kurangkan dengan ini modal awal ini kita modal awalnya untuk di total modalnya, terus laba bersihnya untuk di total modalnya kita kurangkan dengan dividen, total modalnya kita kurangkan, nemu hasilnya 348.225. Ini sama, kalau ini kita tambah ini kita dapat hasil ini kita kurangkan dengan ini dapat hasil ini, jadi kayak sama gitu. Terus laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan itu ada aktiva dan pasiva. Untuk aktiva, akta lancar itu ada di kas BNI sebesar 28.007. Terus piutang dagang ada 43.550. Terus persediaan barang dagang itu ada 196.238. Nah, untuk habis itu ada asuransi dibayar di muka itu ada 3.750. Terus ada perlengkapan toko sebesar 1.500. Terus total harga lancarnya itu ada sebesar 273.045. Terus untuk harta tetapnya itu ada peralatan toko. Peralatan toko itu ada 156.500. Terus akumulasi depresiasi peralatan toko itu ada 37.800. Terus ada peralatan kantor itu sebesar 60.000. Terus ada akumulasi depresiasi peralatan kantor itu ada 35.000. Nah, untuk harga tetap peralatan toko kita kurangkan dengan akumulasi depresiasi peralatan toko, terus kita tambahkan dengan peralatan kantor, terus kita kurangkan dengan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar kita kurangkan juga, dan nemu hasilnya 143.700. Nah, untuk total harta lancar dan total harta tetapnya kita tambahkan dan dapat hasilnya total aktifanya itu sebesar 416.745. Nah, untuk pasifanya ada utang lancar dan utang jangka panjang, tentu ada modalnya juga. Terus utang lancarnya itu ada utang dagang sebesar 27.200. Terus ada utang gaji sebesar
2.000, terus ada beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820, terus ada utang bunga itu ada 1.500, terus utang bank itu ada 8.000, terus untuk total utang lancar itu ada 36.520. Nah, untuk utang jangka panjang itu ada utang bank itu ada 32.000, terus utang totalnya 32.000 juga karena itu dia sendiri saja. Terus untuk itu bawahnya lagi modal ini ada modal saham. Nah, modal saham ini ada 50.000, terus total modal sahamnya terus ada saldo laba ini ada 298.225. kita tambahkan modal saham dengan modal laba, dan hasilnya 348.225. itu ada total modal. Nah, total utang lancar kita tambahkan dengan total utang jangka panjang, kita tambahkan lagi dengan total modal, nemu hasilnya 416.745, dan hasilnya balance. Dan terima kasih.